Teknik Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia akan sedikit membahas VSLM. Yang pertama, apa itu VSLM? VSLM atau Variable Length Subnet Masking adalah teknik dalam memanajemen jaringan yang memungkinkan pengguna lebih efisien dalam penggunaan alamat IP. VSLM memungkinkan administrator jaringan untuk menggunakan subnet mask yang berbeda-beda pada setiap subnet, sehingga memungkinkan pengguna lebih efisien dari ruang alamat IP yang tersedia. Ini sangat berguna ketika kita memiliki subnet-subnet dengan jumlah host yang berbeda-beda, sehingga kita dapat mengalokasikan alamat IP dengan lebih fleksibel. Apa sih keuntungan menggunakan VSLM? Yang pertama, efisiensi penggunaan alamat IP. Yang kedua, fleksibilitas. Yang ketiga, optimisasi ruang address. Yang keempat, scalabilitas. Yang kelima, manajemen IP yang lebih mudah. Dan yang keenam, mengurangi beban jaringan. Dalam contoh kasus, kita mempunyai perangkat router, satu router dengan dua host yaitu host A dan host B, yang mana interface dari router satu FA10 akan mengarah untuk ke host B, dan FA01 akan mengarah untuk host yang ke A, host E. Dengan alamat IP address host B dimulai dengan 7.1, sedangkan yang A akan diawali dengan 7.64 sebagai networknya. Dan subnet masknya yang host B menggunakan 192, host A itu ujungan akhiran dengan akhiran 224. Kenapa? Karena dari contoh di atas, host A hanya membutuhkan 30 host, sedangkan B hanya membutuhkan 60 host. Jadi di sini kita akan membagi-bagi hostnya agar sesuai kebutuhan. Jadi tidak ada IP address yang terbuang sia-sia. Kita di bawah ini kita memiliki table apa bisa kita sebut table VSLM, dengan mana yang pertama kita urutkan yang lebih besar ke yang lebih kecil. Yang pertama host B dengan kebutuhan 60 host dengan networknya 0/26, dengan penggunaan first hostnya adalah 7.1, last host yang tersedia adalah 7.62, dengan broadcast address-nya adalah 7.63, sedangkan yang A network address-nya adalah 64/27, dengan first host-nya adalah 7.65, dengan last host address-nya adalah 7.94, dan broadcast address-nya adalah 7.95. Kita memiliki topologi seperti di bawah ini, yang mana satu router dengan yang kiri ruangan, anggaplah sebelah kiri ruangan A dengan 30 komputer atau 30 host, dan ruangan B memiliki 60 komputer atau 60 host. Kita akan coba men-setting IP di router agar dapat kita bagikan ke host A dan ke host yang B. Kita akan lanjut ke Cisco Packet Tracker, teman. Nah, di sini kita sudah berada di Cisco Packet Tracker-nya, teman-teman. Pertama-tama kita akan setting di routernya dengan cara klik dua kali. Kita pergi ke terminal, klik no aja. Nah,
kita pergi ke CLI, kita ketikkan pertama enable, terus conf t, config terminal, terus kita kita masukkan interface, kita akan coba konfigurasi, address untuk host yang B terlebih dahulu dengan cara kita pilih interface int fa1/0 karena ini mengarahkan ke fa1.0. Kita kalau sudah kita enter teman-teman. Nah, ini sudah terpilih. Selanjutnya kita ketikkan IP add 192.168.7.1 dengan subnet masknya 255.255.255.192 seperti yang ada di tabel tadi teman-teman. Kalau sudah kita enter saja, kita ketikkan perintah no sh. Nah, kalau sudah kita bisa ketikkan perintah ex untuk keluar dari interface FA01. Selanjutnya kita akan setting untuk FA0 0 0 0/1-nya teman-teman, yaitu adalah kebutuhan host. Oke teman-teman, ada sedikit kesalahan. Kita belum masuk ke interface, yang mana interface FA0/0. Ini 0/0. 0/1. 0/0. Nah, sini sekarang kita sudah masuk ke FA0/0. Selanjutnya kita bisa ketikkan seperti tadi, yaitu IP add 192.168.7.65 dengan subnet masknya 255.255.255.254. Kalau sudah bisa kita ketikkan no sh. Oke, kita bisa exit. Oke, sekarang kita bisa tunggu sampai ininya semua hijau. Dan sekarang kita pergi ke PC 0-nya, kita konfigurasi IP, konfigurasikan IP seperti ini teman-teman, dengan IP address 192.168.7.66 karena 65 tadi sudah dipakai untuk default gateway-nya. Kalau sudah, tutup saja. Selanjutnya yang PC1, masuk ke IP konfigurasi, lakukan hal yang sama seperti yang PC0 teman-teman, dengan mengisikan IP address 192.168.7.2 dengan default gateway-nya 192.168.7.1. Kalau sudah berjalan semua teman-teman, selanjutnya kita bisa melakukan uji coba ping dengan cara add simple PDU. Kita lakukan pengecekan paket dari komputer ke router, pilot pertama, pilot coba untuk kedua kalinya, sukses. Dan yang satu pasti dia pilot dulu, untuk yang kedua pasti dia berhasil successful. Kita coba dari PC ke PC-nya, successful juga. Begitu teman-teman, berarti kita sudah berhasil merancang atau mengatur IP address dengan metode VSLM. Cukup simple dan sederhana menggunakan teknik VSLM ini, namun berdampak cukup baik, cukup besar untuk kebutuhan jaringan kita teman-teman. Segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi